Kisah percintaan yang sangat mengharukan antara Datu Museng putra bangsawan kerajaan Gowa dan Maipadapati putri bangsawan kerajaan Sumbawa ini tertanam di dalam benak orang-orang Makassar. Kisah ini berawal adengareng kakek dari Datu Museng yang membawanya berlayar ke negeri Sumbawa. Karena di tanah kelahiran Datu Museng sedang terjadi politik adu domba di kerajaan Gowa dan mengakibatkan kerajaan Gowa berserta rakyatnya tidak kondusif. Di Pulau Sumbawa Datu Museng tumbuh dewasa, beliau belajar ngaji di sebuah rumah pengajian bernama Balai. Di sana beliau bertemu dengan seorang gadis yang cantik, anggun dan mempesona. Setelah pertemuan tadi, Datu Museng menceritakan kepada Seng kakek bahwa dia sedang jatuh cinta kepada seorang gadis yang cantik kerupawan. Lantas sangat kakek bertanya kepada cucunya siapakah gadis yang dimaksud Datu Museng. Seng kakek sangat terkejut mendengar jawaban Datu Museng. Karena wanita yang dimaksud cucunya adalah seorang putri Raja Sumbawa yang sudah dijodohkan dengan pangeran dari Selaparang Lombok bernama Pangeran Mangalasa. Datu Museng mengetahui bahwa cintanya kepada Maipadapati terhalang oleh tembok yang kokoh, maka atas anjuran Seng kakek, berangkatlah Datu Museng ke Tanah Suci Mekah untuk berguru. Di sanalah ia mendapatkan ilmu bunga ejana Madinah. Kepergian Datu Museng ke Tanah Mekah ternyata bukannya membuat kedua insan yang saling mencinta ini menjadi terpisah, melainkan perpisahan itu malah semakin membuat ikatan hati antara keduanya semakin kuat. Sekembalinya Datu Museng mencari ilmu di Tanah Suci Mekah, beliau mendengar wanita yang ia sangat cintai jatuh sakit. Dengan bekal ilmu yang beliau pelajari, Datu Museng pun mengobati Maipadapati, dan tidak memerlukan waktu yang lama kesehatan Maipadapati pun berangsur-angsur membaik dan sembuh dan cinta mereka pun semakin bertambah kuat. Berita Datu Museng jatuh cinta kepada Maipadapati pun sampai ke telinga Pangeran Mangalasa, dan dia pun bersekutu dengan Belanda supaya Datu Museng dapat menyingkirkan Datu Musing dari bumi ini dan dia bisa menikahi Maipadapati. Rencana pun dibuat antara Belanda dan Salaparang, namun karena kesaktian Datu Museng Belanda dan Salaparang tak kunjung menyingkirkan Datu Museng. Karena kehebatan Datu Museng akhirnya Sultan Sumbawa memberikan restu kepada Datu Museng untuk menikahi wanita yang ia sangat cintai. Setelah menikah Datu Museng diberi jabatan Panglima Perang di Kerajaan Sumbawa. Datu Museng dan istrinya mendengar kabar di tanah kelahiran Datu Museng terjadi kekacauan yang ditimbulkan oleh Belanda. Akhirnya Sultan Sumbawa mengutus Datu Museng dan istrinya untuk membantu kerajaan Gowa atas permintaan Rata Gowa pada saat itu. Setiba di Makassar Datu Museng dan Maipadapati beserta pasukannya membantu perlawanan terhadap Belanda. Dalam perlawanan tersebut salah satu petinggi Belanda jatuh cinta kepada Maipadapati. Petinggi Belanda tersebut melancarkan berbagai siasat dari perang adu domba serta memfitnah Datu Museng agar bisa mendapatkan Maipadapati. Dan akhirnya pasukan Datu Museng dan Maipadapati terdesak oleh Belanda. Maipadapati tidak mau cintanya kepada Datu Museng ternodai oleh siapapun. Maipadapati meminta kepada Datu Museng untuk membunuhnya. Dengan rasa berat Datu Museng pun mengabulkan permintaan istri tercintanya. Setelah melakukan permintaan istrinya, Datu Museng berjanji akan menyusul istri tercintanya sebelum azan maghrib berkumandang. Datu Museng pun melepaskan semua ilmu yang beliau miliki dan berlari